Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kali ini saya akan membagikan contoh soal kisi-kisi PPG UP PAI Bapak Ibu ya. Nomor 11 sampai nomor 20 yang ada sesuai kisi-kisi yang ada dapat dari Kemenak. Soal 11 indikatornya disajikan pernyataan praktik pedagogik tentang pelaksanaan materi ajar pada transformasi peradaban Islam secara logis dengan model pelayanan konseling. Mahasiswa dapat menentukan alur materi ajar transformasi peradaban Islam dalam mengevaluasi tujuan pembelajaran sesuai dengan karakter peserta didik. Jadi intinya kita cari dulu apa yang diminta di dalam soal ya Bapak Ibu ya. Di sini ada taksonomi soalnya itu C3, tingkat kesukarannya mudah. Ya, materinya dengan pendekatan. Nah, di sini ada simulasi contoh kasus. Bu Laila, guru sejarah kebudayaan Islam atau guru agama, merancang evaluasi pembelajaran tema transformasi peradaban Islam. Dalam proses pembelajaran, ia menggunakan model pelayanan konseling untuk menggali sikap, pemahaman, dan refleksi peserta didik terhadap perubahan strategi dakwah kepemimpinan Islam dari masa Khulafaur Rasyidin hingga era modern. Ia menyusun alur materi sebagai berikut: menyampaikan perbandingan model kepemimpinan, mengajak siswa mengekspresikan pandangan, melibatkan siswa dalam kegiatan evaluasi diri dan konseling, mendorong siswa menyusun simpulan pribadi tentang bagaimana dakwah dan pendidikan dapat diaktualisasi secara kontekstual. Pertanyaannya, jadi kalau ada soal yang begitu panjang, Bapak Ibu sudah melihatnya, sudah pusing, cari inti pertanyaannya di bawahnya. Alur pelaksanaan evaluasi pembelajaran materi transformasi peradaban Islam yang paling logis dengan menggunakan model pelayanan konseling adalah, nah ini yang Bapak Ibu baca ya. Alur berarti ini Bapak Ibu ya. Alur itu maksudnya dari awal sampai akhir itu tertata rapi begitu ya, jalannya gitu alur tuh ya. Menyampaikan materi secara kronologis, kemudian memberikan soal berbentuk pilihan ganda untuk mengukur daya ingat. Nah, ini menggunakan model pelayanan konseling, jangan lupa Bapak Ibu. Bukan ya yang A, mengajak siswa menganalisis peradaban Islam dari Khulafaur Rasyidin sampai modern dan membandingkannya dengan budaya barat, kurang tepat. Mengkaji sejarah peradaban Islam kemudian melibatkan siswa dalam diskusi nilai, refleksi pribadi, konseling sikap untuk mengevaluasi tujuan. Nah, ini tepat Bapak Ibu ya. Yang D, memberikan tugas makalah tentang sejarah peradaban Islam tanpa ruang diskusi, ini kurang tepat. Jadi jawaban tepat adalah yang C Bapak Ibu ya. Ini pembahasannya. Soal nomor 12, kisi-kisi soalnya yaitu disajikan pertanyaan praktik pedagogi tentang pelaksanaan program penguatan profil pelajar Pancasila P5 secara logis. Mahasiswa dapat menentukan pengembangan materi ajar nilai-nilai P5 dalam merencanakan tujuan pembelajaran sesuai karakteristik peserta didik. Ini ada simulasi contoh soalnya. Pak Novel, seorang guru pendidikan agama Islam, mengintegrasikan program P5 dalam pembelajaran dengan mengangkat tema gaya hidup berkelanjutan. Ia menyusun rencana pembelajaran mencerminkan nilai-nilai P5 secara gotong royong. Kemudian dan berpikir kritis dalam pelaksanaannya. Sejak di awal diajak membuat proyek aksi lingkungan berbasis nilai-nilai Islam. Untuk menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik, Pak Novel memetakan materi ajar agama Islam yang relevan, merumuskan tujuan pembelajaran, dan menyusun aktivitas yang kontekstual. Nah, akan itu panjang, pasti besok panjang Bapak Ibu ya, karena kita pasti soalnya sangat panjang. Nah, kita cari yang paling inti dan poin inti dari sebuah pertanyaan itu Bapak Ibu ya. Clue. Langkah pengembangan materi ajar yang paling tepat dalam merencanakan tujuan pembelajaran nilai P5 berdasarkan karakteristik peserta didik. Kita garis bawahi materi ajar dan perkembangan karakteristik peserta didik. Mengembangkan materi ajar Bapak Ibu ya, menguraikan semua nilai P5 secara teoritis dalam buku ajar, bukan. Mengadopsi seluruh tema P5 lalu diterapkan dalam memetakan kebutuhan karakteristik siswa, bukan. Menganalisis relevansi nilai-nilai P5 dengan kompetensi dasar mata pelajaran serta karakteristik peserta didik, kemudian merumuskan tujuan pembelajaran kontekstual. Jadi intinya pengembangan materi ajar,
dalam tujuan pembelajaran P5 dan karakter peserta didik. Menegaskan siswa membuat proyek berbasis P5 mandiri di luar jam pelajaran kurang tepat. Jadi benar C Bapak Ibu ya. Di situ ada menganalisis P5, kompetensi dasar mata pelajaran serta karakter peserta didik sudah disebutkan di situ. Soal nomor 13. Disajikan pernyataan nomor 13. Disajikan pernyataan praktik pedagogi tentang pelaksanaan program penguatan profil rahmatan lil alamin secara logis. Mahasiswa dapat menentukan pengembangan materi ajar, nilai-nilai PPRA dalam melaksanakan tujuan pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, intinya itu Bapak Ibu bisa mengembangkan materi ajar sesuai tujuan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Contoh soal, Pak Raffi sebagai guru PAI menerapkan program P5 PPRA dalam pelajaran di kelas 9. Ia mengintegrasikan nilai toleransi, kasih sayang, kedamaian, kepedulian terhadap semua makhluk dalam proses pembelajaran. Untuk mendukung karakter peserta didik yang beragam, ia melakukan analisis kebutuhan, mengaitkan materi pembelajaran dengan realitas sosial sekitar, dan merancang kegiatan proyek yang melibatkan siswa dalam aksi sosial berbasis nilai Islam. Ia menyadari bahwa penerapan PPRA tidak hanya menanamkan pengetahuan tapi juga menghidupkan nilai dalam perilaku. Pertanyaannya, langkah pengembangan materi ajar nilai-nilai PPRA yang paling tepat dalam melaksanakan tujuan pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, ini Bapak Ibu ya, cluenya Bapak Ibu baca aja yang di paling bawah ya, kalau yang di atas sudah banyak sekali. Paling bawah, pengembangan materi nilai PPRA ya, melaksanakan tujuan pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, kita cari dulu. A. Menjelaskan secara rinci teori melalui membaca ceramah, kurang tepat. B. Memberikan tugas makalah merangkum nilai-nilai PPRA dari buku ajar, kurang tepat. Mengkaji kebutuhan karakter peserta didik, mengaitkan nilai-nilai PPRA dalam konteks sosial mereka, melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran berbasis aksi nyata, tepat Bapak Ibu ya. Menugaskan siswa membuat poster tentang PPRA dan mempresentasikannya di depan kelas. Jadi yang tepat adalah yang C. Bisa dibaca Bapak Ibu. Nomor 14, indikator soalnya. Disajikan pernyataan praktik pedagogik dan atau praktik di masyarakat tentang implementasi nilai moderasi beragama secara logis. Mahasiswa dapat menentukan pengembangan materi ajar nilai-nilai Islam sebagai agama moderat wasatiyah yang tepat dalam mengevaluasi tujuan pembelajaran sesuai karakteristik peserta didik. Simulasi soalnya. Di sebuah sekolah menengah, guru PAI mengamati bahwa sebagian besar menunjukkan kecenderungan memahami Islam secara eksklusif dan kurang terbuka terhadap perbedaan. Ia kemudian merancang pembelajaran yang mengintegrasi nilai-nilai Islam sebagai agama yang moderat wasatiyah dan dengan konteks kehidupan asli siswa sehari-hari. Pertanyaannya, pengembangan materi nilai wasatiyah Islam yang paling tepat dalam mengevaluasi tujuan pembelajaran adalah